itulah sebenarnya kurikulum mereka belajar itu. Nah, hari ini kita akan coba tuntas secara sepihak. Nanti materinya akan di-share di grup PA ya. Silakan nanti dibaca. Dan setelah itu kita akan coba diskusi bagaimana persiapan Jawa Barat khususnya yang ada di madrasah ini menghadapi fenomena ini gitu. Karena memang ada 3 pilihan ya Bu Inti ya. Pertama, kita menggunakan kurikulum 13 murni ya dengan segala macam ini. Kedua, kurikulum darurat itu darurat yang sudah ada pengurangan ya IKD-nya di mana hanya materi esensial saja. Dan yang ketiga adalah pilihannya mengenai kurikulum merdeka ini. Nah, seperti apa, bagaimana, lalu seperti apa rentang pemanfaatannya, bagaimana cara daftarnya, dan informasi terakhir itu yang bagi yang berminat daftar itu ditutup sampai 30 April. Jadi harap ya ditutup, tapi sana dibuka lagi untuk memperpanjang. Jadi nanti bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah sasaran dibolehkan bagi yang berminat tentunya itu harus rapat dulu Dewan Guru dengan yayasan kalau selesai itu untuk apakah siap atau tidak. Nah itu mungkin sekedar pengantar saja di awal dengan hal tadi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Baik Bu Inti, monggo silakan mungkin bisa on cam memberikan arahan, informasi. Saya kasih waktu 30 menit Bu Inti ya, kita ingin banyak diskusi nanti. Oke, seperti itu. Monggo Bu Inti, apa yang kami barusan dibacakan? Ya, saya share screen dulu ya, Kang. Oke, monggo, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Bu Inti memberikan share screen, Bapak Ibu nanti boleh di kolom chat menuliskan ya. Nanti juga kasih waktu untuk raise hand seperti itu. Monggo Bu Inti, waktu dan tempat kami silakan. Monggo. Orang status ini lagi pada demo itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Didin Setiawan dari pengawas Madrasah Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan, ada Pak Lukman yang dari Kota Sukabumi yang saya kenal baru 2. Yang lain kita kenalan di sini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ridho, rahmat dan nikmatnya pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa berdiskusi sejenak tentang kurikulum merdeka dan mandiri. Iya, ini saya di sini bukan sebagai narasumber ya Kang Didin ya. Ini hanya sekedar sharing aja bahwa untuk kurikulum mandiri itu kita sudah di launching pada tanggal 11 Februari 2022 oleh Mas Menteri kita, dan untuk kurikulum di Kemenak itu sebenarnya ada beberapa nomenklatur atau istilah ya. Yang pertama adalah kurikulum mandiri, kemudian berubah mandiri berprestasi, terus ada perubahan merdeka mandiri berprestasi. Kita sebenarnya belum tahu nama kurikulumnya itu apa, tapi yang jelas ada kata-kata mandirinya, dan sampai saat ini memang kita belum ketahuan namanya apa, tapi beberapa kata yang akan dipilih tidak akan jauh dari mandiri, mandiri berprestasi, merdeka mandiri berprestasi. Nanti kita tunggu saja setelah KMA tentang panduan penerapan kurikulum baru ini jadi insya Allah akhir April ini sudah selesai baik itu CP-CP-nya, kemudian payung hukum atau regulasinya yang bentuknya adalah KMA. Nah itu, ini nanti kita akan sedikit
melihat dari awal sebenarnya ini juga PowerPoint ini memang diberikan terus ya bergerak maju. Ini juga sebenarnya sama, ada beberapa yang sudah saya bahas di Pokjawasnas waktu itu. Saya mungkin akan jelaskan sebenarnya latar belakang yang paling urgent yang mendasari adanya kurikulum baru ini yang harus kita tahu apa itu adalah untuk memberikan solusi terhadap krisis pembelajaran yang terjadi di negara kita, di di pendidikan kita ya. Jadi sebenarnya ini krisis pembelajaran di mana kemampuan literasi dan numerasi anak didik kita itu tidak akan maksudnya belum beranjak dari yang bagus ya. Jadi skor PISA aja tahun 2015 sudah bergerak maju, 2018 mundur lagi. Survei dari UNESCO kita level literasinya ranking 60 dari 61. Indonesia dianggap sebagai negara yang darurat baca. Nah, itu sebenarnya itu. Kemudian dalam jangka pendek, kurikulum Merdeka ini dianggap sebagai penyembuh solusi setelah adanya masa pandemi di mana ada learning loss. Itu saja. Latar belakang adanya kurikulum bisa dua. Jangka panjang adalah memperbaiki literasi, memperbaiki kualitas pembelajaran, numerasi, kemudian untuk mencapai kompetensi abad 21, dan dalam jangka pendek adalah memperbaiki atau memberikan solusi terhadap learning loss pada masa pandemi. Itu aja yang menjadi latar belakang. Nah, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek memberikan di sini ada 4 kurikulum ya. Nanti kita bisa memilih ada pra pandemi yaitu kurikulum 2013, terus pas pandemi ada kurikulum darurat, pas pandemi ini ada kurikulum yang diterapkan di sekolah penggerak, dan di 2022 nanti ada kurikulum Merdeka yang namanya kurikulum Merdeka. Dari sampai 24 itu nanti semua akan menggunakan kurikulum Merdeka. Ini hasil evaluasinya, tidak usah saya bacakan. Ini adalah beberapa survei bahwa kenapa kita menggunakan kurikulum mandiri, karena di kurikulum mandiri ini ada yang disebut dengan materi yang esensi. Jadi ternyata ketika sekolah maupun madrasah menggunakan kurikulum darurat yang materinya sangat esensi, ternyata bisa mengurangi learning loss sampai 4 bulan. Itu kenapa ini akhirnya menjadi bahan untuk kurikulum Merdeka ini. Itu pelajaran dari kurikulum mandiri yang sudah diterapkan dan disurvei di sekian sekolah se-Indonesia. Nah, inilah beberapa karakteristik dari kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu tidak sepenuhnya beberapa regulasi lepas ya, tapi sebenarnya persamaan. Yang pertama adalah orientasinya holistik, jadi dirancang secara holistik untuk mencapai kemampuan akademis, non-akademis, kompetensi sosial, kognitif, emosional, dan spiritual. Sama basisnya kompetensi bukan konten, dan kontekstualisasi. Ini sebenarnya di kurikulum lama pun sudah ada, nah tidak sedetail, tidak sekuat di kurikulum mandiri ini. Nah, kemudian ini perubahannya atau karakteristik utamanya adalah bahwa kurikulum Merdeka ini berbasis proyek, bukan untuk apa-apa. Proyeknya adalah untuk meningkatkan kompetensi pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, dan lain sebagainya. Kemudian materinya sangat esensi Ibu Bapak, bahwa di kurikulum ini tidak banyak materi, sedikit tapi sederhana, tapi mendalam, tidak melebar, tapi ke dalam. KD-nya tidak seperti yang ada di dalam kurikulum 2013. Fleksibilitas bagi guru, artinya satu konsep yang berdiferensiasi, di mana teach at the right level. Bukan kurikulum yang menyesuaikan
bukan anak menyesuaikan dengan kurikulum, tapi kurikulum harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Di mana untuk menentukan teach at the right level ini, guru harus melakukan asesmen diagnostik. Nah, ini adalah beberapa esensinya. Nah, pengembangan karakter ada di dalam proyek untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Ini alur perkembangannya seperti ini. Ini kemudian nanti bisa kita diskusikan. Karakteristik yang kedua adalah materinya esensi. Ya, kemudian kenapa materinya esensi? Karena materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah atau pembelajaran satu arah. Nah, itu kenapa harus materinya esensi. Jadi bukan berarti ketika anak-anak belajar banyak materi mereka mendapatkan banyak, itu tidak akan mendapat apa-apa, tapi ketika guru memberikan materi yang esensi, insya Allah itu akan lebih mendalam dan akan lebih dipahami oleh anak. Nah, ini beberapa karakteristik. Ya. Suaranya Bunda. Ya, Bapak mungkin ini pengaruh sinyal ya, sehingga kurang stabil. Ya, mohon bersabar. Oke, Bunda Inti monitor. Rekan-rekan sekalian, mungkin Bu Inti terlempar sinyal ya, tapi kita tunggu lagi beberapa menit kalau masuk lagi. Jadi di situ jelas sekali bahwa kurikulum mereka ini adalah rangkaian yang tak terpisahkan dari sebelumnya. Memang diawali oleh rasa keprihatinan adanya pandemi ini membuat ada lost generation ya, jadi generasi pendidik yang hilang. Nah, salah satunya jadi dikatakan bahwa konsep utamanya adalah kepada esensial. Jadi bagaimana kurikulum mengikuti perkembangan anak. Jadi dalam kurikulum mereka ini, kita langkah pertama adalah memetakan dulu kemampuan anak tiap sekolah, tiap madrasah, tiap kelas. Bu Binti udah masuk lagi ya? Monggo Pak, Bu. Pesan terlempar. Iya, pasti. Sinyal memang di sini di kantor berebut sinyal. Monggo. Lanjut, Bi. Iya. Lanjutkan. Ya, pesan saya. Jadi karena sinyal. Oke. Jadi Bapak Ibu saat ini KIKD itu bukan dirubah ya. Dalam konsep kurikulum 2013 KIKD namanya tuh capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu dikunci untuk fase, di mana dalam fase itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Fase RA namanya fase fondasi, 1-2 fase A, 3-4 fase B, 4-5 itu fase C. MTS itu fase D, SMA Aliyah kelas 1 fase E, dan 11-12 itu fase F. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan diskusi kenapa seperti ini untuk memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan agar mereka bebas memilih. Jadi yang tadinya jam pelajaran dikunci per minggu sekarang per tahun. Misalnya bahasa Inggris 1 tahun itu 4 jam kali 72. Nah, belum tentu diadakan semester 1 4 jam, semester 2 4 jam. Bisa aja semester 1 5 jam, semester 2 3 jam, atau semester pertama 3 jam, semester 2 adalah 5 jam. Atau sebaliknya, di sini untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah mengorganisasi sendiri jam pelajaran disesuaikan dengan aktivitas, disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan satuan madrasah. Itu yang penting. Fasenya sudah, ya, ini adalah fasenya sudah. Bentar. Nah, ini adaptasi beberapa karakteristik di setiap jenjang ya, Ibu Bapak sudah tahu ya. Jadi untuk RA itu literasi dan STEAM, untuk SD itu ada istilah CT. CT itu computational thinking, kemudian IPA IPS ya tidak ada, jadinya adanya IPAS. Di SMP ada pembelajaran materi baru yaitu informatika, di SMA tidak ada penjurusan dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah contoh program untuk mata pelajaran SMA kelas 10. Kelas 11. Nah, seperti ini. Nah, ini asesmennya. Paradigma asesmennya ini penerapan pola pikir bertumbuh, keterpaduan. Nah, paradigma asesmen ini saya tidak. Nah, ini laporannya. Laporan hasil belajarnya begitu singkat ya. Cuman ada nomor mata pelajaran, nilai akhir, dan capaian kompetensinya seperti apa. Nah, itu. Jadi, memberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria mempertimbangkan laporannya, laporan pencapaian proyeknya, portofolio, ekstrakurikuler, dan tingkat kehadiran. Ini yang akan disampaikan di raport. Raportnya juga tidak harus kayak sekarang ya, ada raport se-Jawa Barat misalnya sama untuk MTS, raport online ya, tidak seperti itu. Jadi semuanya sudah diatur, semuanya sudah diberikan keleluasaan, silakan dibuat sendiri. Yang pendidik dan satuan pendidikan, jadi keleluasaan. Nah, di sini penentuan kenaikan kelas tidak ada KKN, tidak ada remedial maupun pengayaan. Ini adalah paradigma asesmennya. Nah, ini yang terbaru adalah penerapan pola pikir bertumbuh. Jadi diharapkan membangun pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Bagaimana proses yang dilalui anak itu sama pentingnya. Bahkan kalau di sini lebih penting, kalau saya sih sama pentingnya hasil akhir dan proses ya. Jadi pendidik mampu menerapkan ide dalam growth mindset, khususnya yang tergambar pada pemberian umpan balik. Keterpaduan asesmen sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Rumusan CP telah mengakomodasi 3 ranah tersebut. Nah ini, kemudian keleluasan dalam menentukan waktu asesmen. Jadi tidak harus sama di hari yang sama. Kalau anak yang sakit, anak yang misalnya mau di hari yang lain, ya memang walaupun di satu sisi jadi repot, tetapi inilah keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah. Di mana pendidik memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran. Karena alur tujuan pembelajaran yang dimaukan mungkin berbeda maka waktu pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif di setiap kelas bisa saja berbeda. Ini adalah hal-hal yang baru di mana kita juga agak berat ya. Bagaimana kita memberikan keleluasaan, memberikan kesempatan kepada anak guru bahwa perubahan ini nggak mudah. Jadi yang paling pertama adalah kita membuka mindset guru-guru agar guru-guru bisa berubah pikirannya, berubah mindsetnya gitu. Karena ini sesuatu yang sangat berbeda. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini contoh laporan formatnya. Saya pikir paparan sedikit karena ini kita waktu juga. Insya Allah ini juga agak berisik ya, karena saya di kantor jadi agak berisik. Demikian Pak Didin, Pak Lukman dan teman-teman. Angga kita diskusi, saya tutup dulu screen share-nya. Ya, terima kasih Bunda ya, kasih aplaus dulu. Apunten ya berisik ya. Ya, monggo. Ya, baik kalian berbahagia, kita lihat terusan sekilas saja. Nanti detailnya bisa dibaca di filenya sudah saya share di beberapa grup, nanti silakan diperpanjang kali, disebarkan lagi di channel. Nah, jadi intinya memang begitu namanya ya. Pokok asal esensialnya bahwa hari ini kita mencoba ingin melihat sejauh mana pemahaman Bapak sekalian yang sebenarnya pasti sudah baca lah, yakin sudah dengar, sudah baca, ini kan. Nah, yang akan kita fokuskan adalah bagaimana sikap kita, baik itu guru madrasah, kepala madrasah, pengawas madrasah atau penilainya menghadapi ini. Ada 2 pilihan. Pertama, 3 bahkan. Tetap lanjutkan kurikulum 2013 sampai 2024, nggak ada masalah itu. Silakan. Kedua, gunakan kurikulum ya darurat itu, yang dimana hanya materi esensial, kurangi ya KD-nya. Dan yang ketiga, ini kurikulum merdeka, istilah di Kemendikbud, tapi di Kementerian Agama namanya ada kalimat mandiri, ada kurikulum mandiri ataupun apalah yang memang kemarin sudah di launching ya seperti itu. Nah,
Bapak sekalian, saya minta yang mau bertanya raise hand dulu atau mau ditulis kolom chat juga boleh. Lalu bagaimana untuk pengawas kalau ada madrasah yang mau memulai tahun 2022 ini menggunakan kurikulum baru? Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Itu mungkin sikap kita. Jangan sampai kita sebagai pengawas juga kebingungan bagaimana menjawabnya. Sedangkan ketika ditanya itu kita nunggu instruksi, jawabannya begitu aja. Nah, kita jangan sampai hanya menunggu bola, kita menyebut bola gitu ya. Betul, kalau dengan institusi kelembagaan harus oleh struktural gitu ya. Tapi kita sebagai yang ada di akademisi juga harus paham benar sekali gitu, seperti itu. Baik, kita buka dulu termen ini untuk ada 30 orang yang mau raise hand. Silakan mengacungkan tangan atau di kolom chat belum saya baca ya, saya lihat dulu. Nih, ada Assalamualaikum Kota Bekasi sudah. Yang dingin pengen bertanya. Oke, silakan. Raise hand dulu Bu, saya kelihatan. Siapa Bu? Silakan yang mau Oh ya. Ya Ibu usah siapa ini? Ibu Sri Damayanti. Oh, Ibu Sri. Bogor ya? Iya, di Bogor. Saya nggak buka itunya videonya ya Pak. Maaf, Oke, mau caranya saja. Iya. Tadi memang menarik sekali yang kurikulum mandiri itu. Saya sudah berkali-kali sih mendengarkan, tapi memang masih ada pertanyaan. Kalau saya intinya yang tentang project itu Pak, katanya kan kalau kurikulum mandiri itu adalah project base ya, perbedaannya dengan kurikulum K13. Ya. Lalu tadi Bu Inti bilang ada, saya baru dengar juga project profil pelajar Pancasila. Seperti apa kalau pembelajaran yang project profil pelajar Pancasila? Ini saya pelajar Pancasilanya menyambungkan ke projectnya bagaimana? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Nanti yang berikutnya insya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kita bahas satu persatu aja Bu Inti ya, supaya jangan lupa. Jadi ada 2 pertanyaan. Iya, betul. Menyambungkan project. Kalau hanya sekedar profil pelajar kita pada tahu lah. Ya, ada 7 itu. Tapi bagaimana projectnya? Monggo Bu Inti silakan. Ya. Yang lain siap-siap nanti. Silakan. Ibu Bapak, ini saya menjelaskan ada 2 tipe atau tipikal dari project based learning di kurikulum baru dan di kurikulum lama. Ini yang harus kita pahami. Dari nama aja, kalau di kurikulum 2013, pembelajaran project itu namanya PJBL. Ya. Nah, kalau di kurikulum baru, di kurikulum Merdeka ini namanya PBL. Dari namanya aja udah beda. Di kurikulum lama namanya PJBL, pembelajaran berbasis project atau project based learning. PJBL ya. Jadi PJBL, kalau ini nggak PJBL, PBL. Nah, kalau di kurikulum lama, PBL itu kan problem based learning. Tapi di sini problem project based learning. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, untuk project pembelajaran di kurikulum baru itu fokus adalah yang pertama untuk peningkatan soft skill, pencapaian kompetensi APA 21 yang 4 itu, berpikir kritis, kreatif, sama kolaboratif dan komunikatif, dan yang paling penting adalah untuk mengembangkan P3, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan tadi sudah ada apa saja, beriman, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, dan lain sebagainya. Itu perbedaan kedua. Yang ketiga, project based learning untuk meningkatkan pengembangan karakter di profil pelajar Pancasila punya waktu khusus, jadi tidak di intra, tidak masuk di dalam kelas, tapi dilakukan di luar kelas, dilakukan punya waktu dan jam tersendiri. Contoh misalnya PPKN, misalnya 1 minggu di jadwal 2 JP. Nah, 2 JP kali 72 minggu dalam kali 36, 1 tahun berarti 72. 20-30% JP itu diambil untuk project. Jadi project itu dilakukan di luar atau kokurikuler. Itu yang paling mendasar. Sementara kalau project dalam pembelajaran project dalam kurikulum lama atau K13 itu intra masuknya, walaupun jadi tidak ada waktu tersendiri. Kalau ini waktunya tersendiri gitu ya. Kemudian proyek keempat, proyek dalam kurikulum baru itu kolaboratif Bu. Jadi pemerintah sudah
sudah memberikan tema-tema, tinggal dikembangkan oleh sekolah dan sifatnya itu satu. Artinya bukan satu guru satu proyek di mana seluruh guru harus berkolaborasi untuk menentukan tugas proyeknya apa. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang paling pentingnya lagi bahwa di dalam pembelajaran proyek ini kita masih bisa menggunakan pembelajaran proyek yang seperti di kurikulum lama gitu loh, dan bisa di kurikulum baru. Jadi sifatnya itu kolaboratif dan 1 tahun untuk MTS dan MA itu minimal 3 proyek. Untuk MI minimal 2 proyek pelajar Pancasila disebutnya. Nah katanya di Kemenak itu ditambahin, kemarin itu ada 2 istilah Pak Didin, bisa proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P3 dan Islam Rahmatan lil Alamin atau moderasi beragama. Ini tapi kita belum tahu ya. Jadi ada 2 karena madrasah punya ciri khas, ditambahin katanya Islam Rahmatan lil Alamin atau moderasi beragama. Tapi nanti kita tunggu saja regulasi, aturan dan pedomannya, karena pedomannya sudah jadi, tinggal di launching saja. Jadi itu beberapa perbedaan. Jadi yang kalau kita sudah paham ini, kita akan paham, karena kalau proyek di kurikulum 2013 itu kan 1 guru 1 proyek. Kalau ini tidak. Jadi ini kolaborasi. Jadi guru-guru setelah membuat asesmen diagnostik di awal semester, guru-guru harus duduk bersama, yuk kita proyeknya apa, dengan melihat tema-tema yang sudah diberikan. Tema-temanya itu ada, yang saya ingat ada 7 semuanya ya. Misalnya ada, ya boleh pilih. Teknologi untuk masa depan bangsa, ada bangunlah jiwa raganya, itulah. Itu ada. Itu seperti itu. Jadi ada 7 tema yang sudah ditentukan pemerintah, sekolah tinggal mengembangkan tema itu. Nah, itulah beberapa perbedaan. Kita mau bicara proyek yang apa nih? Proyek kurikulum Merdeka yang tadi, proyek kurikulum 2013 yang tadi. Jadi masuk di intra, kalau ini di ekstra, gitu aja. Ya Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Bu sama saya juga orang Bogor, Bu, sama orang Bogor ini. Bu Inti, gitu. Terima kasih Bu Inti. Ya. Ya mungkin berikutnya yang penting mungkin guru berkolaborasi di awal tahun pelajaran ya Bu, persiapannya ya, mungkin untuk menentukan ya, persiapan. Jadi tidak di tengah-tengah. Tidak tengah-tengah. Ya, 3 proyek 1 tahun itu sudah diumumin kepada anak. Oh, gitu. Nanti untuk penilaiannya semua guru harus ikut ya Bu? Semua guru harus ikut ya, semua mata pelajaran. Ibu ada sekian guru, misalnya mapel kan ada 14 ya kalau di MTS ya. Kita bicara ya, MTS misalnya. Kalau MA 20. 14-nya guru harus duduk bersama. Gitu loh. Nanti Ibu tinggal melihat indikator-indikator apa di setiap konten dari profil pelajar Pancasila, dan itu sudah ada semuanya Bu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, karena sudah ada indikator akhlak mulia apa, indikator beriman apa. Nah nanti tinggal yang ingin dicapai dalam proyek ini apa dari profil pelajar Pancasila itu. Iya. Makanya namanya proyek pelajar Pancasila gitu. Sama panjang banget namanya Bu ya, proyek profil pelajar Pancasila. Iyalah, atau P3. Terima kasih. Terima kasih Bu Inti. Ya, sami-sami. Ya, terima kasih Bu Sri sudah memberikan pertanyaan. Kita beralih ke Bu Yuan. Setelah Bu Yuan kita akan membahas yang di kolom chat ya. Bu Yuan, monggo. Bu Yuan di Depok ya. Bekasi. Betul. Monggo Bu Yuan. Bekasi. Bekasi ya, lu. Tetanggaan. Monggo Bu Yuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Kota Bekasi, Bu Inti. Pertanyaan saya ini memahami kurikulum Merdeka ini, kita kan harus bisa membedakan dengan K13 ya. Dalam K13 itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu apakah masih ada di kurikulum Merdeka? Kemudian tadi saya lihat sekilas itu di kurikulum Merdeka itu ada namanya elemen. Apa sih itu? Ada elemen, ada fase. Tadi fase sudah dijelasin sama Ibu ya. Kemudian dari segi penilaiannya
penilaiannya kalau kita kan K13 itu kan ada penilaian KI1, KI2, KI3, KI4 itu kan ada penilaian masing-masing tekniknya. Nah, untuk kurikulum merdeka itu seperti apa? Kalau tadi dijelaskan tidak ada KKM, tidak ada remedial, rapotnya kayak minimalis itu ya. Mohon penjelasannya Ibu, mungkin bisa lebih ini lagi tentang penilaiannya. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Oke, langsung aja Bu. Ya, oke, langsung ya, betul. Ya. Memang kita harus bisa membandingkan dulu nih. Kalau di kurikulum 2013 ada KIKD ya itu ya. Nah, di kurikulum baru itu KIKD diganti Bu, namanya CP, bukan capek ya, tapi CP. Singkatannya capaian pembelajaran. Memang capek sih bikinnya. Nah, CP ini sudah ditentukan oleh pemerintah ya. CP setiap mapel. Kalau KIKD itu kan dibuat 1 tahun dikuncinya ya. Misalnya KIKD PPKN kelas 7. Betul nggak Bu? Bla bla bla, KI1 apa, KI2 apa, KI3 apa gitu kan. Nah, jadi kalau KIKD itu dibuat, ditentukan untuk 1 tahun. Makanya ada mapel bahasa Inggris kelas 7, mapel bahasa Inggris kelas 8, dan sebagainya. Kalau CP itu dikunci atau ditentukan bukan untuk 1 tahun, untuk 2 atau 3 tahun. Tadi sudah saya jelaskan. Untuk MI kalau RA itu namanya fase fondasi, jadi tidak ada hurufnya. Untuk MI itu ada 3 fase Ibu Bapak. Fase A itu kelas 1, 2, fase B itu 3, 4, fase C itu 5, 6. Untuk MTS itu fase D 3 tahun. Untuk kelas 10 itu fase E dan 11, 12 fase F. Nah, pemerintah sudah memberikan contoh dari fase itu, jadi bunyinya gini. Setelah selesai fase B, misalnya tuh berarti kelas 3, 4, peserta didik dapat bla bla bla, itu sudah ada semuanya. Dan itu sudah ada permennya ya, Kang Didin ya, sudah ada Permendikbudnya sudah ada, Permendikbudristeknya sudah ada. Nanti saya bisa share. Jadi CP-nya sudah ada, jadi kita nggak usah buat CP karena CP-nya itu sudah ada. Dari mulai PAUD sampai aliyah itu sudah ada. Untuk mapel umum ya, itu sudah ada. Jadi kalau kita bicara tentang KIKD sudah tidak ada. KIKD sudah hilang, namanya CP. Apa bedanya dengan KIKD? Kalau KIKD dibuat untuk 1 tahun. Ada KIKD kelas 5, KIKD kelas 6, mapel ini. Nah, kalau CP untuk 1 fase ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kemudian jam pelajaran yang biasanya ditentukan per minggu sekarang per tahun. Jadi misalnya PPKN itu ada 72. Berarti kalau kita mau bagi rata, 1 minggu itu 2 JP. Nah, karena 72 itu adalah perkalian dari 2 kali 36, bukan berarti sekolah harus menerapkan semester 1 2 DP, semester 2 2 DP sama, bukan. Boleh memilih. Jadi semester 1 4 DP, semester 2 nggak ada KKM lagi itu nggak ada PPKM lagi itu tidak ada masalah. Atau mau dibuat 1 3 3 1 2 2 atau 4 0. Itu. Jadi tinggal diatur. Contoh seperti kelas 1. Kelas 1 mungkin di semester 1 dikejar terus bahasa Indonesia 4 DP. Di semester 2 nggak perlu. Kenapa? Karena anak belum bisa baca misalnya. Disesuaikan dengan keinginan guru, karakteristik sekolah itu ya, CP dan KD ya Bu ya. Jadi sudah paham, ada KD, ada CP. Yang kedua, perubahannya setelah CP itu ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu dibuat dari CP. Nah itu yang, dan itu sudah ada contoh-contohnya semuanya dari seluruh guru yang ada di Indonesia itu ATP. Kalau saya bisa bayangkan, bisa analogikan, ATP itu kayak silabus gitu, ATP. Jadi alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya buat guru. Tetapi jika guru itu masih bingung, nih ada satu madrasah menerapin, saya masih bingung, madrasah tinggal melihat semuanya sudah ada. Mau di ATP-nya, modulnya, saya jelasin dulu. Dari ATP turun ke modul. Modul itu RPP.
Jadi sudah tidak ada prosen lagi ya, tidak ada prota lagi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini modul namanya, modul tuh sudah kayak program bulanan, mingguan dan harian. Nah modul itu kalau kita membuat persamaan itu namanya RPP gitu. ATP dan RPP dan modul itu semuanya udah diberikan contohnya. Ada satu madrasah misalnya mau menerapkan kurikulum merdeka, dia mau nyontek full nggak apa-apa. Bahan-bahannya semuanya mau di ATM kan nggak apa-apa, atau mau buat sendiri silakan, namanya juga merdeka gitu ya. Kalau kemarin kan RPP harus bikin nggak boleh nyontek, kalau sekarang boleh nyontek full. Makanya di setiap karya guru yang ada di platform Merdeka Mengajar itu ada penulis, identitas penulis, nama si A dari sekolah apa, untuk apa? Bukan untuk bergaya atau sombong, tapi untuk mengetahui, oh ini dibuat oleh si A dari sekolah ini. Kalau saya menerapkan sekolah saya lebih bagus dari A, oh berarti saya harus lebih tinggi. Oh ini sekolah A bagus banget, saya sekolahnya kurang bagus, saya turunin. Nah seperti itu. Jadi gini, kalau ibarat kata misalnya Pak Didin mau mengadakan syukuran misalnya nih ya Bu, pokoknya saya undang seluruh pengawas Jawa Barat untuk hadir di rumah saya jam 10 besok. Bapak Ibu boleh menggunakan dari daerah-daerahnya, tidak ada bus, boleh lewatnya yang dari Depok boleh lewat Cipularang, boleh lewat Puncak, boleh lewat Jonggol. Yang penting jam 10 sudah ada di rumah Pak Didin. Kemudian mau naik apa? Naik bus juga boleh. Bus, boleh mobil pribadi, boleh nyewa, boleh motor. Nah itulah bandingan atau analogi dari ATP. Silakan Bapak Ibu buat seperti apa, yang penting dalam akhir fase ini anak sudah memiliki kompetensi yang diinginkan di dalam fase-fase itu. Jadi diaturnya tidak setahun harus gini ya, tidak. Minimal 2 tahun. Itu adalah untuk fase dalam implementasi CP. RPPH atau modul. Nah, modul ini juga sama. Modulnya sudah ada banyak banget yang ada di platform Indonesia Mengajar atau di bahan-bahan. Silakan guru mau nyontek, klek, silakan, mau di ATM kan, mau dibuat baru silakan. Jadi seperti itu ya, ATP itu bisa berubah. Satu kelas ATP-nya bisa berbeda sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Gitu. Jadi contoh misalnya, anak harus hafal ada satu ATP dari hasil diagnostik itu ada 5 tipe perbedaan ya. Biasanya kalau saya bilang sih gini, biasanya kalau kita bilang ada top, ada menengah, ada bawah. Menengah itu ada ke bawah, ada menengah ke atas. Minimal ada 5 tipe. Nah 5 tipe itu berarti ibu guru bisa membuat ATP dengan 5 tipe itu, karena untuk satu anak nggak bisa menghafal sama sekali. Ya berarti ATP-nya harus diganti, tujuannya harus dirubah. Makanya sebelum ngajar guru harus melakukan asesmen diagnostik di dalam sebelum dia mengajar. Jadi nanti akan tadi teach at the right levelnya jelas. Mengajar sesuai dengan level. Jadi nilai 70 bagi A berbeda nilai 70 bagi B. Tapi bukan berarti guru tidak punya standar. Guru tetap punya standar yang bagus. Tetapi kan namanya anak tidak semua bisa kita paksakan. Di matematika dia bisa matematika bagus, tapi di sisi lain dia mungkin IPS-nya kurang bagus. Nah, disinilah letak perbedaannya. Jadi KIKD namanya CP, silabus namanya ATP, RPP namanya modul. Nah, seperti itu. Ingat ciri khasnya selalu 3, materi esensi, berdiferensiasi, dan profil pelajar Pancasila. Itu aja. Mungkin begitu, kalau ada yang belum itu silakan disampaikan Kang Didin. Baik, Bu, kita ke kolom chat dulu ya, ada pertanyaan di kolom chat. Jadi mungkin Ibu Yuan sudah paham, Bu ya? Kira-kira nanti kita akan ada lagi penasaran, Bu Yuan? Ya, tentang udah jelas, cuma tadi tentang penilaian belum itu ya. Masih. Oh ya, penilaian. Iya, sebentar. Penilaiannya tadi it's so simple banget. 1, ibu tidak boleh ada KKM, tidak ada remedial, tidak ada pengayaan.
Tapi bukan berarti guru tidak punya standar, tetap punya standar tapi tidak diungkapkan di dalam rapor. Jadi penilaiannya itu sudah mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini udah satu. Tetap di samping ada nilai angka, juga ada nilai kualitatif. Jadi kualitatif dan kuantitatif tadi seperti yang ada di dalam PowerPoint ya, Kang Didin ya, itu seperti itu. Dan yang paling penting di sini adalah makna penilaian itu apa. Ada dua, penilaian formatif dan sumatif. Nah, penilaian formatif itu sebenarnya untuk mengecek apakah metode strategi yang kita sampaikan itu benar-benar efektif, cocok atau tidak. Jadi lebih tidak as learning-nya ya, tidak for learning-nya itu. Nah, sehingga kita akan melihat di sini tadi proses jauh lebih penting. Bagaimana proses anak mencapai itu gitu. Jadi bukan sekedar hasil akhir. Tapi yang jelas kalau tadi dilihat dari raportnya itu sangat simpel, yang dinilai itu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu berupa deskriptif ya, penjelasan yang ditulis seperti itu. Jadi kalau dibayangkan itu jauh lebih mudah penilaian di kurikulum Merdeka ini, nggak ribet ya Pak ya, nggak ribet ya Bu ya. Seperti yang kemarin itu kolom sikap sendiri, sikap spiritual sendiri, sosial sendiri, pengetahuan sendiri. Nah ini mah sudah mencakup 4 aspek sekaligus di dalam satu penjelasan atau satu deskripsi. Nah seperti itu. Jangankan penilaian ya Bu ya, bentuk kurikulum sekolah atau kurikulum madrasah kemarin namanya kurikulum operasional, sekarang kurikulum tingkat sekolah sudah dirubah lagi. Itu pun tidak kayak kemarin ada dokumen 1, dokumen 2 yang sebelumnya sealaihim, sekarang enggak. Mau 10 halaman, 20 halaman bentuknya, mau PowerPoint, Google Sheet atau dokumen infografis itu tidak masalah. Yang penting kurikulum sekolahnya itu menggambarkan pembelajarannya, arahnya jelas sekolahnya, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi, profil pelajar Pancasilanya jelas. Jadi tidak lagi harus diatur sedemikian rigid oleh format-format ya, seperti itu. Ya, silakan. Ya, cukup jelas Bu ya. Bu Yan. Iya Pak, ya Pak. Ya Pak, ya cukup. Kita akan beralih dulu ke kolom chat ya, ada pertanyaan ini Bu Inti, saya bacakan dulu ya. Dari Pak Edwin. Pak Edwin mengatakan, bagaimana langkah-langkah kelembagaan terkait madrasah yang ingin menggunakan kurikulum Merdeka ataupun Mandiri? Karena ternyata banyak banget perbedaannya. Itu yang pertama. Juga dari Bu Sri ya, sekalian Bu Sri mengatakan memang ada madrasah yang menginginkan langkah-langkah untuk mendaftarkan ingin menjadi sekolah melakukan kurikulum mandiri ini. Itu seperti itu. Ini 2 pertanyaan itu dari Pak Edwin dan dari Bu Sri. Maka Bu, ini langkah-langkah seperti apa? Terima kasih, ini menarik ya. Kayaknya Jawa Barat mau go ahead nih, kayaknya mau langsung kelihatannya nih. Siap. Dan ini ada beberapa pilihan skema yang bisa dipilih oleh madrasah. Yang pertama adalah madrasah mau menggunakan full dari CP-nya, dari ATP-nya, dari modulnya, mau memang benar-benar 100%. Silakan boleh mendaftarkan di Kemendikbud. Itu paling telat tadinya kan sudah ditutup 30 Maret tuh. Ternyata masih sedikit madrasahnya Pak Didin. Iya. Jadi sedikit banget, makanya diperpanjang. Boleh langsung mendaftarkan, nanti saya akan kasih linknya, atau di Google juga ada link untuk mendaftarkan sebagai sebagai madrasah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Sekolah non penggerak sudah banyak Pak, jadi sekarang masih didominasi oleh sekolah, madrasah itu masih sepi. Nah itu ya Pak ya, jadi seperti itu. Nah Kementerian Agama sendiri sama. Kalau Kemendikbud memberikan 10.000 sekolah penggerak yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kalau di Kemenak ini memang dananya nggak ada ya, jadi tidak ada sekolah penggerak, tidak ada madrasah penggerak, tidak ada guru penggerak, pengawas penggerak, kepala madrasah penggerak, tidak ada.
Menurut informasi dari pusat, ya kebetulan saya terlibat 4 kali untuk menyusun kurikulum mandiri ini, ada 4 madrasah dari RA sampai MA yang akan dipilih untuk menerapkan kurikulum merdeka dan kurikulum mandiri, dan itu yang memilih adalah provinsi, kanwil provinsi, dan tidak untuk madrasah yang bagus ini. Tidak untuk madrasah negeri, justru madrasah swasta yang agak menengah ke atas. Yang kedua, madrasah lain yang akan menerapkan diberikan penghormatan, diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk menerapkannya secara mandiri. Gitu ya. Jadi secara mandiri, bagaimana biayanya sendiri semuanya silakan. Itu diberikan atau diperuntukkan bagi madrasah-madrasah negeri yang bagus ataupun madrasah swasta yang memang sudah levelnya menengah ke atas. Ada juga madrasah yang memang mau menerapkannya pelan-pelan, tidak dari CP-nya masih jadi masih pakai kurikulum lama tapi gaya rasa baunya kurikulum merdeka. Itu-itunya ya dari skema pemilihan. Nah, bagaimana madrasah mau menerapkan langsung melakukan persiapan-persiapan, dan yang paling penting tadi saya sampaikan itu sebenarnya persiapan mental. Jadi mindset dulu dirubah dari guru-gurunya. Kalau guru-gurunya siap berubah, langsung sosialisasi di samping mendaftar dulu ya. Nah, itu kemudian nanti biasa membuat membuat kayak semacam SWOT, analisis SWOT ini seperti ini. Udah nggak usah, karena semua bahan-bahannya sudah ada. Silakan tinggal meminta kepada pengawas untuk mendampingi madrasah yang akan menerapkan. Makanya saya sampaikan kepada Pak Didin, silakan kalau Pokjawas Nasional Provinsi Jawa Barat kayak membentuk tim untuk melaksanakan yang ada di setiap provinsi maupun tim provinsi dan kota kabupaten menjadi tim pendamping atau tim konsultan, itu bisa gitu. Jadi madrasah mana yang akan menerapkan nanti tinggal didampingi. Seperti itu juga bagus sekali ya, karena bagaimanapun pengawas punya peran yang signifikan, punya peran yang penting. Jadi tanyanya tidak ke siapa-siapa, ke pengawasnya. Seperti itu. Jadi pengawas harus paham dulu, harus itu dulu, karena sebenarnya kalau untuk bahannya sudah ada, tinggal pelatihan dan yang paling penting menurut saya adalah perubahan mindset itu. Karena gini, bedanya kurikulum merdeka ini tidak memutus mata rantai. Artinya masih juga kayak metode strategi yang bisa dilakukan di kurikulum 2013 masih bisa dilakukan di kurikulum merdeka ini gitu. Jadi nggak 100% berubah. Jadi rangkaiannya itu masih jalan bersama gitu. Itu yang menarik dari kurikulum ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, kami sedang tidak memaksa ibu bapak guru untuk menerapkan hari ini juga, saat ini juga, tahun ini juga. Tapi kami meminta dengan sangat semua guru dan kepala untuk belajar. Pengawas juga untuk belajar bagaimana memahami kurikulum merdeka ini. Artinya bahwa ketika kita mau menerapkan, kita sekarang tuh sudah tersedia semuanya, tinggal download lah, tinggal koordinasi dengan orang tua, koordinasi dengan guru-guru, gitu aja. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi nanti tinggal dari pengawas punya tim yang akan mendampingi teman-teman kepala madrasah yang akan mencoba secara full maupun separuh maupun sebagian dari kurikulum ini. Mungkin begitu Kang Dip. Iya, baik. Kalau boleh saya buat garis benang merah ya, supaya nggak lupa ya teman-teman. Jadi ada 3 hal yang harus kita sama-sama ingat, ada kunci ya. Pertama itu KIKD berubah nama menjadi CP ya, capaian pembelajaran. Kemudian yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran, itu sama dengan silabus, ya hampir sama ya. Kemudian yang namanya modul itu hampir sama dengan RTP, tapi seperti sama persis. Itu mungkin beberapa. Kemudian ada tiga poin ciri khas dari kurikulum itu, adanya esensial, diferensiasi, dan belajar Pancasila. Ini mungkin beberapa buat yang harus kita ingat. Yang terakhir dari kolom chat, Bu Inti nih, ada pertanyaan sebelum ke Raisen. Pertama, saya dari MA Darul Ulum Pasir Jambu. Assalamualaikum, dari MA Darul Ulum MA ini.
pertanyaannya adalah di MA tidak ada lagi penjurusan. Jadi mata pelajarannya gimana? Apa saja gitu. Jadi bagaimana mata pelajarannya? Oke. Iya. Tadi sebenarnya ini punten saya off kamera karena di sini kalau on kamera takut sinyalnya kelepas lagi. Jadi gini Pak, ada mata pelajaran wajib, ada peminatan, gitu ya. Jadi di MA itu sudah tidak ada jurusan lagi. Ya, contoh si A ingin melanjutkan ke kedokteran. Jadi kenapa fasenya dibedakan juga? Karena di kelas 10 disinilah wali kelas, guru BK, anak diarahkan kira-kira kamu mau nerusin kemana. Apakah kamu nerusin? Kalau kamu mau meneruskan, kamu akan kuliah di bidang apa? Disitulah nanti bisa aja ada semacam kayak guru BK berperan banget. Oh ternyata kamu bagusnya nih ngambil apa ekonomi, geografi, IT. Nah, jadi nanti ada mata pelajaran yang wajib diambil oleh seluruh guru, seluruh anak, seluruh siswa yang akan meneruskan atau yang ngambil peminatan apa saja itu wajib. Ada pilihan, gitu aja. Dan ada vokasi untuk mengantisipasi bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Jadi dia nanti ngambil vokasi keterampilan sehingga harapannya setelah aliyah ini bisa bekerja. Kalau dulu kan ada jurusan IPA IPS, agama. Contoh aja, anak yang mau ngambil kedokteran itu kan harus ngambil IPA. Di IPA itu kan belajar fisika, belajar biologi, matematika. Nah kalau sekarang anak yang mau meneruskan di kedokteran tidak harus belajar fisika. Buat apa fisika tidak relevan? Nah itulah hebatnya. Jadi nanti begitu kelas 11 itu anak sudah tahu, oh saya mau kuliah di sini, saya akan mengambil jurusan kedokteran, saya akan belajar di samping mata pelajaran wajib, saya akan mengambil peminatan apa? Saya akan ngambil biologi karena pasti biologi sangat relevan dengan kedokteran. Saya akan ngambil bahasa Inggris yang peminatan karena nanti saya juga siapa tahu saya bisa meneruskan. Saya akan ngambil sosiologi. Kenapa? Ketika kalau saya misalnya misalnya ditempatkan di desa yang saya nggak tahu, saya bisa belajar bagaimana masyarakat itu berpikir. Nah, dia perlu sosiologi. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi si anak yang mau melanjutkan ke kedokteran tuh nggak harus ngambil fisika, walaupun fisika termasuk MIPA gitu. Ya yang sesuai aja. Atau misalnya saya mau ngambil IT apa saja di samping wajib. Jadi tetap ada mapel wajibnya, ada mapel peminatan dan ada vokasi seperti itu. Jadi tidak usah bingung karena ijazahnya ujiannya juga kan ujiannya berbasis satuan madrasah ya. Jadi sudah lebih enak gitu. Dan nantinya dia akan Halo? Ya Bu, jadi tidak ada pembagian kelas, tetap ya satu kelas kan 36 orang nih. Tetap ada itu sama itu ya. Iya, tetap, tapi gitu. Nanti jadi kelas-kelasnya aja nanti tinggal dibagi aja. Nanti tinggal dibagi, misalnya gini, ada kelas matematika yang penuh, mungkin kelas ini tidak penuh ya. Tapi yang jelas ini tidak akan berpengaruh kepada tunjangan. Tetap, misalnya gini, waduh nanti saya nggak ada kelas saya, misalnya ya. Itu, karena tapi tidak nanti akan jadi ini tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan sertifikasi atau TPG. Tetap ada TPG tapi nanti dengan cara apa seperti itu. Tetap ngajar walaupun ngajarnya satu kelas ya. Jadi tidak merubah kebijakan TPG. Walaupun misalnya dia ngajar cuma 5 orang gitu. Enggak ada lagi seperti itu. Terus berkaitan dengan akreditasi, nanti instrumennya akan ada khusus untuk instrumen sekolah yang menerapkan kurikulum sendiri kayak gitu. Iya betul. Siap. Iya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Inti atas pertanyaan. Kita beralih ke yang Raisen. Di sini ada Pak Sabar Sardian. Pak Sabar, monggo memberikan. Monggo Pak Sabar. Baik. Terima kasih Pak Din. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa? Dari mana Pak? Kota mana? Dari Kota Bekasi, Popjawas Kota Bekasi. Oh, Bekasi, alhamdulillah ya. Monggo Pak. Terima kasih. Tadi ini sudah disinggung bagian akhirnya oleh
Ibu narasumber kaitan dengan bahwa di kurikulum mandiri itu jam pelajaran tidak lagi ditentukan per minggu tapi per tahun ya. Iya, Nah, betul. yang ingin kami tanyakan itu bagaimana implikasi terhadap teman-teman guru penerima TPG yang saat ini harus minimal terpenuhi dalam 1 bulan itu 24 JP. Teknisnya kira-kira bagaimana? Itu tadi Pak Dr. yang ya. Terus yang kedua terkait dengan tidak lagi adanya KKM, bahwa sejauh ini KKM dalam K13 itu menjadi salah satu penentu kenaikan kelas siswa. Misalnya kalau siswa setelah semester 1 dan semester 2 selesai, misalnya ada nilai kurang dari KKM itu 3, maka terancam tidak naik kelas, kan begitu ya. Nah, pertanyaan kami, di kurikulum mandiri ini bagaimana kriteria kenaikan kelas itu, dan siswa dikatakan tercapai dalam KBM itu patokannya apa gitu. Kalau KKM tidak ada itu, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. To the point aja, Bu Inti, bagaimana pembagian naik kelasnya seperti apa? Iya. KKM. Tadi sudah jelas banget di paparan yang terakhir ya, aspek-aspek yang menentukan anak naik kelas. Tadi ada kehadiran, atau boleh di-share lagi Kang di yang terakhir kan? Boleh. Itu nanti di-share lagi. Jadi yang jelas tapi tidak dilihat dari KKM, tidak dilihat dari pencapaian karena tidak ada KKM. Jadi coba yang terakhir, coba tolong Kang. Terus lanjut, bawa lagi. Papan akhir ya? Ya, yang paling akhir. Nah, enggak yang tadi. Nah, ini dia. Tadi. Nah. Ini bukan? Ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, stop. Ini kan, coba dibesarkan. Oh, ini sudah besar. Maaf, tadi saya nggak sempat lihat, belum sempat lihat. Ya, ini beberapa kan ya yang laporan. Coba sebentar. Ke bawah lagi kan. Satu lagi. Nomor 6. Terus Tante. Ini bukan? Nah, ini. Yang tadi barusan. Atas lagi. Nah, itu. Nih. Ya. Didik dan satuan pendidikan diberikan kelulusan untuk menentukan kriteria. Pertimbangannya cuma ini. Laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek pelajar Pancasila, portofolio peserta didik, ekstrakurikuler atau prestasi, penghargaan, dan tingkat kehadiran. Nah, ini yang menentukan ini, kenaikan kelasnya udah jelas. Jadi tadi saya bilang kalau memang kita bicara tentang KKM berarti kita menyalahi karakteristiknya, karena karakteristik dari profil pelajar dari kurikulum Merdeka ini adalah teach at the right level. Mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan anak gitu. Makanya tadi nilai 70 bagi satu anak mungkin berbeda dengan nilai 70 bagi anak lain, kayak gitu aja. Karena dia sama-sama 70 seperti itu. Makanya yang pertama sekali kenapa kita harus merubah mindset, karena ini sesuatu yang berubah, sesuatu yang besar, di mana ini yang tadinya menjadi pertimbangan besar sekarang ditinggalkan kan. Jadi bener gitu, nggak ada KKM, hanya nggak ada KKM sih gitu kan ya. Nah ini, jadi pertimbangannya cuma ini aja, tidak ada remedial. Pokoknya kenapa ya, misalnya anak udah nggak bisa mengerjakan integral, misalnya matematika terus aja nggak bisa, mau dilesin, mau dikasih apa, tetap memang kemampuannya tidak di situ. Jadi benar-benar tidak menyuruh kayak kita ujian bebek harus kalau bebek kan berenang terbang gitu, atau manjat pohon ya kan bisa gitulah ya. Makanya di sini apa yang disebut dengan kecerdasan jamak atau multiple intelligence ditentukan banget, dipertimbangkan banget gitu. Mungkin dia di pelajaran itu tapi di pelajaran lain dia mungkin 70-nya bagus kayak gitu. Nah, ini Pak yang dipertimbangkan untuk kenaikan kenaikan kelas ini gitu. Jadi bukan berarti bebas ya, tidak ada artinya, tetap setiap guru punya patokan, punya standar, tapi tidak serta-merta lantas standar itu
disimpan di rapot kayak gitu. Gitu ya Pak ya? Ibu Bisa boleh dipahami ya Pak ya? bisa memberikan tanggapan, Bu? Mangga Pak. Ya, nah terkait dengan tadi kriteria yang pertama laporan kegiatan belajar itu kan nanti berarti berbentuk kuantitatif dan kualitatif ya Bu. Betul Nah, iya Pak. kalau untuk yang kuantitatif Bu, misalnya nih ada anak memapel tertentu nilainya memang misalnya 50 gitu. Di rapot Ya. itu ada nilai 50 Nah. itu untuk naik juga ya Bu ya. Tetap ya. Tidak apa-apa. Bukan begitu Pak. Jadi bukan begitu. Jadi gini Pak. Misalnya Bapak membuat satu tujuan pembelajaran, anak dapat menghafal surat Ad-Duha dengan tartil. Ya. Mungkin ada sebagian anak yang tidak akan bisa sampai saat itu nggak akan bisa menghafal untuk kelas berapa misalnya. Berarti guru harus merubah ATP-nya, merubah tujuan pembelajarannya. Di mana merubah tujuan pembelajaran itu yang menurut guru anak bisa. Nilainya sama dong, tapi kemampuannya berbeda. Tetap 70. Itu ya. Jadi 70 sih Iya. itu berbeda ya, karena memang takaran atau barometernya berbeda pada setiap anak ya, Ibu. Iya. Mungkin ada anak yang hafalnya cepat, tapi ada anak yang analisisnya cepat gitu, Pak. Karena di situ makanya kenapa guru untuk menuju pada teach at the right level, guru harus membuat asesmen diagnostik di awal untuk menentukan, oh anak saya levelnya sekian yang tinggi, sekian yang menengah, sekian yang bawah, sekian yang menengah ke bawah, sekian menengah ke atas, sekian menengah mentok misalnya gitu. Nah jadi nanti disitulah bukan permainannya, disitulah penentuan tujuannya gitu Pak. Ini menarik sih Pak kalau karena setiap anak kecerdasannya berbeda. Mungkin anak yang bisa bahasa Arab belum tentu dia bisa matematika, atau anak yang biasanya yang kecerdasan bahasa di matematikanya kurang, atau yang matematikanya bagus kecerdasan bahasanya kurang. Nah disitulah dikulisain maziyahnya di situ sebenarnya. Jadi tingkat ATP-nya yang kita turunkan atau yang kita rubah, yang kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Makanya teach at the right level. Bu, apakah ATP itu per anak, per kelas, Bu? Ini Pak Didin, jadi tujuan ya, alurnya. Jadi tadi setelah kita menentukan CP, kita kan menentukan dulu membuat asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik, guru akan tahu peta gambaran kemampuan anak. Karena asesmen diagnostik itu kan ada dua, yang kognitif sama non-kognitif. Kalau kognitif itu memang memotret kemampuan dasar anak. Seperti itu. Nah, bagus sekali kalau memang di dalam asesmen diagnostik juga guru bisa memotret dengan pertanyaan-pertanyaan, kamu senang mata pelajaran ini, aspek yang kamu senangi di mana, apa kamu senang menghafal. Nah, di situ guru akan dapat gambaran. Nah, itu pentingnya asesmen diagnostik. Jadi berarti dari peran asesmen BPPK, Bu Inti, peran BPPK di awal sangat penting sekali memetakan ya? Peran BPPK. Jadi bukan yang memetakan guru mapel Pak, nanti otomatis konsultasi dengan BK, tetapi bukan guru BK, yang paling penting guru mapel itu sendiri. Oke, siap. Nah makanya kita boleh nanti kan bahas tentang asesmen diagnostik sampai pertanyaan-pertanyaannya apa, sehingga guru dari asesmen diagnostik itu punya gambaran, oh ternyata ada 6 kategori nih anak didik saya di dalam hal kemampuan matematikanya, misalnya untuk guru matematika. Oh ternyata keadaan anak tadi asesmen diagnostik itu kognitif dan non kognitif. Non kognitif itu yang disesuaikan dengan kesiapan anak, keadaan anak, profil anak, orang tuanya punya rumah sendiri atau enggak, dia punya fasilitas belajar apa, dia les atau tidak, siapa yang mendampingi, itu menentukan sekali gitu. Nah ini jadi disitulah banyak faktor. Kalau dulu namanya analisis KIKD, yang sekarang yang dianalisis tidak hanya CP, tapi anaknya juga dianalisis. Kalau dulu kan nggak pernah, terserah anak saya mau kayak gini, yang penting saya membuat analisis prosen kayak gini, saya membuat soal hot kayak gini, nggak pernah melihat kan. Nah kalau sekarang tidak. Disitulah kenapa pentingnya wajib asesmen diagnostik di awal semester. Oke. Bu, maaf Bu.
Mangga. Satu kali lagi Bu. Sekali lagi. Ya. Kita sabar Guru Mas. bidang studi matematika si A kemampuan takarannya itu misalnya 1 sampai 5 dapat nilai 90. Sementara si B kemampuan takarannya itu lebih tinggi 1 sampai 10 dapat nilai 90. Di rapot nilainya sama-sama 90 Bu. Nanti kalau seperti itu apa nggak punya dampak nanti di sekolah lanjutan Bu? Nah, disitulah Pak, guru harus punya standar. Yang standar itu hanya untuk dirinya sendiri. Jadi itu standar guru. Jadi guru punya standar tapi bukan KKM. Standar nilai. Misalnya gini, misalnya kan ada matematika ya, karena saya bukan guru matematika. Misalnya kalau matematika misalnya KD di kelas 7 apa ya, persamaan apa ya, saya lupa lagi tuh. Ada satu guru tuh sudah punya standar nilai saya saya punya standar harus 80 atau 75 gitu kan. Tapi kan tadi ada anak misalnya tidak misalnya udah jelas lah anak ini tidak bisa mencapai apa yang dia standarkan. Tapi dia bisa mengerjakan di bawah standar itu. Berarti naik, tapi naik kemampuannya di bawah anak yang sudah distandarkan. Bukan berarti nilainya sama 90, itu yang nggak fair. Makanya disitulah guru punya standar rahasia, gitu, yang menjadi patokan. Ini nilainya berapa? Yang penting aspek-aspek di dalam penentuan kenaikan ada semua sama dia. Karena akademik ini KKM ini tidak menjadi aspek, tapi standar dari guru pasti ada. Saya taruh guru itu matematika 75. Berarti ini anak bagus sekali, berarti nilainya bisa 80, bisa 85. Nah, anak ini, dia nilainya dengan tujuan atau dengan tes yang berbeda sekian. Berarti ya harus di bawah dong. Atau terserah gurunya memberikan yang jelas, dia bisa melakukan upaya. Yang paling penting karena tidak hasil Pak, tapi upaya dia menuju itu. Contoh, ada anak kelas 1 SD. Yang satu dia belum bisa baca masuk SD. Yang satu udah bisa baca. Yang sudah bisa baca, nilai membacanya 90. Nah, yang belum bisa baca berarti dia sudah mencapai nilai 90. Ini yang belum bisa baca huruf dia mendapatkan nilai 60. Kalau dari sisi tekstual gedean mana? Gedean 90. Tapi kalau dari sisi usaha gedean yang 60. Karena rentangnya 1 sampai 6. Tetapi kalau yang tadi bukan 6, berapa? Dia sudah 9, dia tetap dapat 9. Gak signifikan. Nah, itu jadi upaya menjadi hal yang paling penting, Pak. Bukan sekedar nilai, upaya yang dia lakukan itu. Jadi level pencapaian usahanya dia untuk mencapai titik yang diinginkan itu seperti apa? Oh, dengan upaya yang sama saya hanya bisa mencapai titik 5. Ya, itu harus dihargai. Kenapa ATP-nya diturunin? Nah, seperti itu. Makanya kenapa harus merubah mindset? Karena ini sesuatu yang sangat berbeda dengan kebiasaan kita yang selalu mengukur nilai akhir. Terserah anak, apakah anak nyontek, apakah anak kerjakan sendiri, kan guru tidak mau tahu, yang penting 80 gitu ya. Kalau sekarang upaya proses yang dia peroleh seperti apa, ini menjadi satu pertimbangan guru untuk dia naik kelas. Tadi makanya ada upayanya apa gitu. Terima kasih Bu. Ya. Bu, kira-kira seperti itu Kak. Saya ingin menyampaikan satu. Silakan Bu, dengan siapa? Bu Sri Damayanti Bu dari Kota Bogor. Ya, silakan. Silakan ke Pak Didin aja. Kayaknya Pak Didin. Ada. Pasti pakai HP. Ya, silakan Bu Sri, poin-poinnya apa Bu Sri? Menarik yang tadi Ibu nyatakan tentang kemampuan awal siswa, mungkin Bu ya, yang harus terpenting. Tiap guru itu harus tahu kemampuan awal tiap siswanya. Jadi kita bisa memperkirakan selama proses dia mencapai berapa langkah sampai ke gitu ya Bu ya. Nah, jadi langkah ada anak yang dari 0 sampai ke 6 itu lebih panjang sampai 6 daripada anak yang sudah. Ya Bu. Ya.
mungkin yang terpenting guru itu tahu start awal kemampuan siswanya ya Bu ya, di setiap kelas itu di awal pembelajaran. Apakah demikian Bu? Iya. Ya. Sudah Gimana, Bu? kita. Halo Bu, oh, Inti mana? Terlempar. Intinya Oh kelempar. ya. Bu Inti masih ada di ruangan. Mungkin ini sinyal ya, kurang. Ya, bagus sekali yang berbahagia. Ya, ini sangat menarik sekali. Pertanyaannya cukup tajam sekali ya. Di sini di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan. Tapi kita dibatasi sampai jam 3 sore ya. Karena itu mau sakit, mau Ramadan. Jadi kita nanti berakhir jam 3 sore. Ada masalah yang kita makan. Tapi yang jelas Bapak Ibu kita akan kalau bukan itu nanti membutuhkan pertanyaan yang lebih detail seperti apa. Contoh ada pertanyaan bagaimana kriteria apakah sekolah saya ingin mendaftar atau seperti apa. Tadi sudah dibahas oleh Bu ini juga. Kemudian ada pertanyaan nomor 2 juga ini untuk capaian besar ini sudah dibahas tadi ya. Jadi sebelum ditanyakan sudah dijawab juga. Kemudian di sini juga ada pertanyaan bagaimana ya apakah berdampak pada jam mengajar juga tes terima. Jadi Bapak Ibu yang kebetulan misalnya di tahun pertama sebagian ada yang tidak mengambil matematik, bisa bagaimana dia jam pelajaran ataupun tunjangannya. Ini berarti akan dibicarakan kemudian. Jelas pemerintah sudah memberikan solusi. Anak tidak harus 24 Gak jelas lah, enakan dilepas. Tapi kalau dipakai juga bingung, jadi kacamata nggak enak. yang pelajarnya ada yang tidak. Nah, sebagai catatan saja tadi dari beberapa hasil sebelum menunggu itu ya, ini terempat narasinya. Di situ tadi ada untuk SD minimal ada 2 proyek ya, untuk MTS dan MA minimal 3 proyek. Nah ini mungkin menjadi tantangan kita bersama bagaimana Bapak Ibu di awal tahun dulu ada istilah in-house training ya. Jadi rapat di awal tahun itu memetakan ini seperti ini. Jadi memang nanti ada kolaborasi. Misalnya gini, contoh pengalaman saya dulu untuk kegiatan proyek ini misalnya kita akan mengadakan penelitian tentang harga-harga bahan pokok misalnya di MPS atau di MK ada mata ekonomi itu. Nanti tidak hanya mata ekonomi, bisa sosiologi, bisa guru matematik, bisa guru geografi, bisa dan sebagainya yang menjadi proyek ini bersama-sama gitu. Ini hal ini memang harus dipraktekkan Bu, tidak teori. Dan nanti kita kalau memungkinkan ya nanti Jawa saya komunikasi harus ada kunjungan praktik. Jadi ke depannya saya ingin guru-guru itu betul-betul paham sekali langsung praktek. Tidak sekedar teori aja. Kalau teori kan selalu praktek, bagaimana diterapkan kegiatan ini menjadi hal yang nyata. Sebab yang paling penting itu guru-guru dulu paham ya. Kita sebagai pengawas juga tidak bisa memaksakan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana langkah-langkahnya, kita berpulang kepada madrasah itu sendiri. Seperti itu. Baik, Bu Yuan mau bertanya, mana Bu Yuan sambil Bu ini. Oke, terima kasih Bu Yuan Pak Didin. Saya sangat penasaran sekali dengan kurikulum Merdeka ini, makanya sangat senang dengan adanya webinar yang diadakan oleh Pak Didin ini. Subhanallah ya, terima kasih banyak. Pertanyaan saya ini pernah saya tanyakan di APSI. Apakah kalau madrasah itu mau memilih kurikulum itu kan, apakah K13 ataukah yang atau kurikulum Merdeka itu 3 pilihan ya. Ada linknya nih. Linknya saya udah punya linknya. Maksud saya tuh kalau bisa Bu narasumbernya mempraktekkan mengisi link itu memilih kurikulum itu kan terakhir tanggal 30 April ya. Ini linknya. Kalau bisa didemokan cara mengisi pemilihan kurikulumnya. Ini kan linknya kan https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Nah kalau bisa tuh didemokan oleh Bu narasumber mengisi itunya pemilihan kurikulumnya. Nah jadi kan lebih mantap nih kita ke kebinaan ya. Kalau ada yang mau menggunakan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Baik Bu, itu yang bisa menjawab Bu Inti nanti karena Bu Inti masih di luar ruangan ya, masih terlempar karena
benar tadi katanya di Tangsel itu hujan besar, jadi ada petir kan, sehingga ada lost connection ya. Mungkin wifi-nya bagaimana kita cepat masuk lagi lah. Tapi yang jelas ini sekalian, memang di mana itu kita menunggu ya. Jadi defend yang bertahan. Jadi ketika kita mau melangkah kadang-kadang takut offset, transport biasa dengan sistem payment dan sebagainya struktural seperti itu. Tapi sebenarnya kita sebagai pengawas ataupun guru yang mau belajar boleh bertanya, mendahului ya. Tadi dikatakan bahwa memang kebijakan Direktorat Pendidikan akan ada 1.000 sekolah se-Indonesia ya yang akan dijadikan pilot project karena akan terbatas. Di mana satu provinsi hanya 4 madrasah. Haknya itu 2, Bu. MI 1, MTS 1, MA 1. Itu yang dibiayai oleh negara yang untuk swasta yang mengelolanya. Sedangkan untuk negeri itu nggak akan dibiayai, silakan gunakan di masing-masing. Tadi kan itu kata. Nah, bagi sekolah-sekolah yang di luar itu yang mau mendapatkan tadi sudah ada linknya ya, mendapatkan itu memang Bapak Ibu bisa saja nanti menanyakan kepada yang betul-betul paham ya, supaya kita juga jangan sampai salah langkah. Tapi kalau tidak salah saya dengar tadi Bu Yenti, saran beliau kan tetap saja Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013, tapi rasanya untuk PBN tadi itu bisa menggunakan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa, memperkosa anak yang tidak mampu belajar DPLC dipaksa perlu bisa, perlu KKN, jangan seperti itu sekali ini. Karena anak itu punya kebatasan terbatas. Jadi itu mungkin beberapa hal yang positif kita ambil tentang bagaimana asesmen diagnosis itu di awal. Jadi katakan tadi bahwa asesmen itu wajib sekali. Memang kita sebagai guru di luar BP kadang-kadang tidak kurang paham ya bagaimana sih. Maka kemarin kita mengadakan webinar dengan PJ BKBP ya, untuk minimal guru tahu bagaimana menilai anak itu, mencari bakat, meskipun kita bukan jurusan, tapi tahu. Makanya nanti peran BPPK dari tiap madrasah sekolah itu sangat penting sekali untuk berkonsultasi bagaimana cara menilai, membuat diagnostik di awal tahun sampai dia lulus nanti MTS maupun di ASI. Baik, kelihatannya Bu Yenti belum masuk juga karena tadi. Halo. Oh, udah masuk Bu? Ngomong-ngomong. Udah. Ini hujan di sini, Kang. Hujan. Iya, itu Bu, tadi ada pertanyaan. Ibu sudah dengar pertanyaan tadi atau saya ulang lagi? Ulang aja, ulang. Oke. Dari Ibu Yuan tadi, Bu Yuan bisa diulangi. Bu Yuan tadi ada pertanyaan juga sudah ditanyakan ke Absi katanya. Bu Yuan mau diulangi secara singkat aja Bu ya? Iya, mohon izin Bu Inti. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa sudah ada link ya untuk memilih kurikulum Merdeka itu tiga kurikulum itu. Nah kalau bisa Ibu demokan bagaimana cara mendaftar kurikulum itu di link apa tadi ya? Link pemilih kurikulum tuh KM. Portal ada, nanti saya sharekan ke Kang Didin deh itunya ya, selengkapnya ya. Ya. Jadi gini Bu, ini bentar ya. Jadi untuk yang sekolah mau yang mendaftar itu hanya sekolah yang full. Kalau yang baru separuh-separuh nggak usah daftar dulu, tapi sudah mulai belajar gitu kayak tadi kayak Kang Didin di kurikulum 13 rasa atau bau kurikulum Merdeka gitu. Yang daftar di link itu adalah untuk yang sudah siap full menerapkan secara 100% kayak gitu, baru itu didaftarkan. Kalau yang masih menggunakan KIKD tetapi sudah mulai ada proyek pelajar Pancasila tapi belum CP ya, masih KD, itu tidak perlu mendaftar tapi terus berusaha melatih belajar. Nah di tahun depannya sudah full karena tahun ini kan 2022 nih belajar dulu belajar.
Tadi separuh dulu, nanti 2023 sudah full semua sepenuhnya. Nah, itu baru nanti daftar. Yang diminta di daftar adalah yang memang sudah secara lahir batin full menerapkan kurikulum Merdeka dari semuanya, CP-nya, ATP-nya, dan semuanya. Seperti itu, Pak. Jadi nanti untuk linknya nanti saya share ke Pak Didin. Ya, Bu. Untuk daftar-daftarnya. Ya. Ya. Makasih, Bu. Jadi Ya. ini Bu Yuan, Ya. poinnya untuk aplikasi itu mungkin sekarang nggak bisa diterapkan, tapi kan kita akan ada episode kedua nih dan sebagainya. Nah, yang perlu saya akan tanyakan di sini sekarang kita teman-teman ini kan mayoritasnya pengawas ya, dan juga guru ada kepala sini ya. Siapkah teman-teman yang tahu masing-masing menjadi tim pendamping gitu ya? Nah, kalau siap, misalnya yang mau, di bidang saya ada 1-2 alia AMI, MPS yang mau. Nah, Bapak Ibu sepakat bikin grup WA tersendiri untuk menjadi pendamping. Karena bagaimana juga Bapak Ibu harus bisa nanti insya Allah dengan kawan-kawannya bisa mendampingi, bahkan nanti itu bisa kita langsung ketemu itu lebih enak tuh Bapak ya. Kalau nanti nggak usah dijawab sekarang atau di komputer atau di grup WA, nanti kita akan akhir tahun ini untuk bikin grup khusus yang memang pada kabupaten kotanya ada yang sudah menanyakan dan mau, tapi full ya. Nah, itu perlu tim khusus. Ya, intinya begitu ya, kita sudah bicara seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah mungkin nanti ke depan akan ini membedah kurikulum mereka ini nggak bisa satu pertemuan ini, Pak. Ada beberapa hal yang memang khususan lagi tadi. Bagaimana definisinya PPL seperti apa? Satu, bagaimana diagnosa di awal seperti apa, itu sudah juga kan. Ini kan baru kulitnya doang nih, dengan waktu 2 aja nggak cukup. Bahkan saya lihat di beberapa grup itu ada grup-grup khusus yang fokus ke kurikulum mereka. Ya, saya lihat ada beberapa komunitas yang menggunakan Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu terus ada pertanyaan-pertanyaan itu dia membuka pertanyaan. Silakanlah Bapak Ibu searching. Saya pun ada ininya. Dan tiap pekan ada webinar seperti ini. Tapi itu umum. Nah, saya ingin di Makassar pun ada, makanya operasi ini salah satu ide yang dari bawah ingin. Kalau di Makassar pun ada yang continue menyuarakan seperti itu. Tidak usah tiap minggu, mau 2 pekan sekali. Ya sampai 50 menit seperti itulah. Maaf Bu ya. Oke. Sekarang ada lagi, tidak ada lagi yang bertanya ya, sudah habis ya. Saya cek dulu di kolom chat Pak, ada nggak? Ini dari Bu En nih. Maaf, bagaimana dengan bentuk dan penulisan rapor dan standar nilai minimal maksimal? Apakah nilainya per semester atau per tahun? Terima kasih sudah dibahas. Tapi boleh apa ini boleh kasih apa kita tinggal. Oke. Halo. Iya. Apa ini kurang punten diulang lagi, Kang Didin? Ini ada dari konsep. Bagaimana dengan bentuk dan penulisan rapor dan standar nilai minimal maksimal? Apakah nilainya per semester atau per tahun? Oke. Iya. Terima kasih tadi. Kalau kita di sini ada asesmen itu adalah formatif, ada sumatif, ya Pak ya. Tetapi tetap penilaiannya per semester, ya. Terus tidak serumit kalau dilihat dari contoh yang dari Kemendikbud itu tidak serumit seperti yang kemarin K13 ya, sampai sikap harus kayak gini, sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri kan gitu ya. Itu mah jadi dalam satu, jadi cuma nilai itu nilai kualitatif dan kuantitatif, kuanti dan kuali. Kuantitatif tuh supaya ketahuan oh ini sekian, dan ingat kembali tadi kita punya pemahaman bahwa bukan KKM ya yang menentukan anak naik tidaknya, itu yang paling penting. Tapi dari 4 hal tadi, kehadiran, usaha tadi, karena ini menjadi hal yang paling signifikan perbedaan dari kurikulum baru ini, Pak.
Jadi konsep teach at the right level dan pembelajaran berdiferensiasi itu muaranya ke situ tadi. Nilai 70 bagi seseorang berbeda, mungkin nilai 70 bagi orang lain. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi, teach at the right level. Sehingga KKM tidak ada, tidak ada remedial, tidak ada KKM. Kenapa? Karena kita tidak kalau ada KKM berarti kita sudah menyamaratakan standar. Pokoknya kalau yang nggak segini ya nggak naik ya. Berarti sudah menyalahi aturan dari atau karakteristik dari kurikulum ini gitu. Jadi tetap ya Pak, itu mudah banget bisa dilihat di yang kedua kan. Di bawahnya lagi tuh. Nah, ini contohnya. Itu ya udah jelas banget. Nilai akhirnya, capaian kompetensinya. Ya, jadi menurut saya ini sangat sederhana. Sederhana sekali. Gitu. Boleh, ini adalah rapot akhir tahun, semester 1, akhir semester 1. Berarti per semester. Ini kita pahami dari ini aja udah jelas banget. Jadi ada nilai mapelnya apa, nilai akhirnya, capaian pembelajarannya atau deskriptif kualitatifnya seperti ini. Nah, begitu. Jadi per semester ya. Jadi kita ketahui tadi yang menarik yang berbeda adalah upaya yang sudah dilakukan anak seberapa sih? Gitu. Bukan nilai hasil akhir, tidak hanya nilai hasil akhirnya. Justru nilai hasil akhirnya adalah ya sebatas upaya yang dia lakukan, dan setiap anak kan cara mencapainya berbeda. Ada anak yang belajar 3 jam, ternyata hasilnya tidak efektif, tapi ada anak yang belajar 1 jam atau setengah jam lebih efektif misalnya. Karena memang kecerdasan dia tidak di situ, gitu. Makanya disinilah teach at the right level harus dipahami dengan benar. Gitu. Tapi tetap bukan berarti di sini guru bukan tidak punya standar, tetap punya standar yang diinginkan, tetapi mungkin bagi si A untuk mencapai nilai 70 itu berbeda dengan upaya yang dilakukan oleh si B. Nah, itu tadi yang harus kita pahami benar. Itu seperti itu. Gitu Kang Didi. Oke, sudah jelas sedikit. Ini satu lagi ada pertanyaan dari Pak Ismail. Mungkin sudah jawab Mbak. Coba kita baca aja. Dia mengatakan penghitungan JP pada setiap guru untuk mendapatkan tunjangan profesional itu guru kita menerapkan kurikulum Merdeka berapa JP minimalnya. Saya lebih baca tadi. Untuk yang sertifikasi maksudnya begitu. Iya. Jadi prinsipnya seperti ini ya Pak ya. Perubahan di kurikulum ini tidak akan mengurangi, tidak akan merubah regulasi tentang TPG. Karena regulasi TPG itu regulasinya undang-undang. Itu yang paling kita pahami. Siapapun menterinya, apapun kurikulumnya, siapapun presidennya, selama karena yang dibuat basisnya adalah regulasi undang-undang. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan kurikulum ini juga tidak akan mengurangi, tidak akan mempengaruhi TPG yang sudah diperoleh. Contoh, misalnya di kelas A, di kelas 7A misalnya, atau di kelas 7 di MTS Anu misalnya. Ini pelajaran mapel matematika itu karena disesuaikan dengan keadaan tidak bisa diajarkan 4 jam semester 1 semester 2. Semester 1 dia mau milih 3 jam, semester 2 5 jam. Bagaimana kalau kurang? Itu tetap tidak bisa merubah, tetap aja dia tetap dapat sertifikasi. Itu yang harus dipahami. Nanti ada mungkin tugas-tugas lain yang menambal kekurangan itu. Nah, kalau yang sekolah yang rombelnya banyak tidak ada masalah, misalnya. Nah, kalau kayak gitu ya udahlah, nggak usah dirubah, itu tidak apa-apa gitu loh. Jadi ngerubah tidak rubah itu kan disesuaikan dengan
dengan kenyamanan, kecocokan, karakteristik guru. Ini kalau kayak gini nih nanti gurunya ada yang tidak bisa serti, ya udahlah nggak. Ya makanya berarti di situ keleluasaan lagi untuk guru gitu. Jadi dalam ini yang paling penting prinsipnya don't worry be happy, guru tidak usah khawatir jika misalnya ini tiba-tiba setelah dihitung setelah ini saya cuma ngajar yang biasanya 24 cuma 18 jam tetap dapat. Gitu karena itu juga kan regulasi gitu loh. Nah ini yang harus dipahami udah jelas banget tuh Pak Menteri. Tidak mengurangi kebijakan TPG yang sudah didapatkan. Gitu. Nah, nanti untuk Kementerian Agama akan buat regulasinya, Kang. Makanya nanti kita tunggu KMA-nya seperti itu. KMA ini dibuat nanti disesuaikan dengan regulasi yang dari Kemendikbud. Kita tunggu di bulan Mei ini, Kang. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga ya sudah hampir jam 3 sore ini, kita akan akhiri. Namun sebelum akhiri mungkin kita kasih kesempatan untuk Bu Inti memberikan closing statement, rangkuman singkat saja tentang apa itu kurikulum merdeka. Mbak, 1 menit. Iya, ini udah terakhir ya closing statement-nya ya. Terakhir. Ya sekarang Bapak Ibu seperti fungsi kita sebagai pendamping, pembimbing, penjamin mutu, mari kita fasilitasi, mari kita berikan ruang, berikan kebebasan pilihan, mari kita motivasi teman-teman kepala madrasah untuk mulai menerapkan kurikulum baru ini, mau full, mau setengah, mau sepertiga. Kita bersiap-siap bahwa kita harus menjadi pendamping, kita harus bisa memotivasi mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Oleh karenanya, bersiaplah kita menjadi pengawas yang responsif, pengawas yang terus maju beberapa langkah ke depan, pengawas madrasah mandiri dan berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih yang telah begitu bersemangat sekali di bulan Ramadan ini menerangkan, menggali, mengupas dulu. Meskipun belum tuntas ya, karena ada beberapa bagian ke depan yang akan kita coba di sesi kedua PKPD ya, asesmen lagi ya, dan sebagainya. Namun sebelum diakhiri, saya minta masukan dari Bu Pak Lukman, monitor, bisa memberikan tanggapan, sekaligus doa Pak Lukman. Udah Ustaz juga ya. Pak Lukman, Ayo, Pak Lukman. Memang Pak Lukman lagi host juga di kegiatan apa Bu? Sama dengan kita. Mungkin dia nggak bisa ini nggak apa. Tapi jelas Bapak sekalian, atas nama kami menginisiatifkan, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang dilakukan. Insya Allah tidak akan berseri ya dengan di pertemuan akan datang. Insya Allah Bapak Ibu silakan nanti memberikan usul-usul di kolom chat sebelum kami tutup supaya kami bisa rekap nanti usul apa supaya kami nanti ada RTL ya, ada rencana tindak lanjut apa tema yang akan kita bahas ya, asesmen dan sebagainya. Itu saja mungkin sebagai pemantik ataupun tuan rumah ini kita tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Inti, Pak Didi. Atur nuhun. Tadi ada Kang Edwin ya. Kang Edwin tuh masih ada nggak sih? Ada dengan Bu Yuma juga itu lagi kita juga Bu. Juga. Saling siapa menyapa. Kangen sama Bu Inti. Recording in progress. Aduh. Sehat Sehat, alhamdulillah. Yuk lanjut.